Ini harusnya Menteri BUMN nggak usah berkilah lah. Kalau Anda malu harusnya mundur sebagai Menteri BUMN. Harusnya jangan justru menyalahkan orang lain. Lah setan iblis jin yang ada di negara kita ini, jojo malah pada belajar sama manusia-manusia itu. Nah, gimana perbuatannya yang kelasnya kayak setan? Ya di Indonesia ini rakyat menjadi korban. Di negara lain mana ada perbuatan sekejam itu pada negara yang mengorbankan rakyatnya? Nggak ada. Lo mau sampai kapan duit negara itu digarong kayak gini? Dan para petinggi BUMN seolah-olah tidak merasa dan merasa enak saja maling, garong, rampok, merugikan rakyat. Nggak merasa malu, nggak merasa berdosa. Padahal itu tanggung jawabnya. Lo memang sih kemarin Dirut Pertamina sudah meminta maaf. Sudah itu toh. Nggak ada suara dari yang lain. Cuma cukup meminta maaf. Mau ini negara hukum apa ngalas belantara ini. Lah Menteri BUMN Erick Thohir gak menanggapi kasus kayak gini ini. Secara serius enggak. Malah nurut Ketua Umum PSSI itu hanya sebagai dinamika atau lelakon urip lah, konyol ini. Hanya semacam perjalanan hidup. Sembari kasih contoh kasus korupsi di BUMN yang lain yang juga terjadi. Kok bisa gitu? Harusnya Erick Thohir itu malu kalau BUMN banyak korupsi. Mundur. Bukan malah ngomongnya kayak gitu. Koyo bar nongkrong di pinggir kali. Serasa dipikir pokoknya buang lap itu. Nah, tidak ada pejabat lain juga tuh, entah menteri maupun bekas presiden, apalagi presiden Wapres yang sekarang itu merasa sedih, emosi, marah sama perampokan-perampokan di BUMN itu. Kenapa? Jangan-jangan ikut. Saya nggak nuduh loh. Karena orang kalau merasa jujur, merasa bersih, itu ya kayak Ahok itu, plus ngomongnya. Ya mereka itu seolah-olah tidak merasa ini masalah gede, masalah serius di negara ini, masalah penting. Ini perkara yang bisa mengganggu negara loh. Entah kerugian negaranya maupun perkara duit negara yang dicolong orang-orang BUMN itu. Lo anehnya kenapa ada beberapa pihak kok malah nyalah-nyalahin Pak Ahok. Yang dibilang nggak bener lah, nggak menjalani fungsi sebagai komisaris utama lah, nggak melaporkan kasus dan selain sebagainya. Kenapa nyambloin yang Pak Ahok? Padahal garong-garong rampok-rampoknya itu mereka. Dan mereka saling terkait, nggak mungkin bekerja sendiri. Kalau orang sudah melakukan kejahatan, yus, bagaimana caranya berkilah lah. Biasa itu hukum alam itu. Bagi yang belum nyimak apa yang disampaikan Pak Ahok, perkara pertama Koplosan ini ada wawancara khusus ini. Yang disiarkan beberapa channel, dicari aja tuh, disimak sendiri biar masyarakat makin paham sejatinya gimana sih posisi dan apa yang sudah diupayakan sama dia oleh Pak Ahok. Kasus pertama Koplosan ini terjadi pada tahun 2018 sampai 2023. Berhenti. Kenapa 2004 nggak dilanjutin? Ada apa? Nah sebelum Pilpres 2019 hingga sebelum Pilpres kemarin tuh Pak Ahok jadi komisaris utama Pertamina tuh 2019 hingga mundur Februari tahun lalu. Ya, karena sudah nggak cocok sama Jokowi. Dalam sebuah perbincangan Ahok menjelaskan, memang sejak awal berniat pengen jadi direktur utama Pertamina. Sebab dia melihat tata kelola perusahaan negara itu kurang optimal. Namun sama sahabatnya si Jokowi itu dulu sahabat loh, gubernur sama wakil gubernur DKI, malah ditempatkan sebagai komisaris utama. Tidak ada penjelasan sama sekali. Kok dia nggak ditempatkan jadi dirut? Bukan Ahok kalau lantas kecewa dan kerja semuanya sendiri. Oh, dia tetap berusaha bekerja sebaik-baiknya, mengawasi dan membenahi Pertamina. Nah, akhirnya akhir tahun 2022 sampai Juni 2023, mungkin ya 6 sampai 7 bulan. Dia gak ngerti kenapa kawan karibnya itu gak mau ditemui. Susah banget atau tidak ada komunikasi sama sekali dengan Jokowi, bekas gubernur DKI itu. Gak ngerti dia. Apa ada yang salah atau gimana? Nah, pas jelang Pilpres kemarin, dia dipanggil presiden. Dia ngerti maksudnya. Nek tak maknai ini, tak artikan. Panggilan itu membuka kesempatan. Dia ditawari jadi dirut Pertamina.
Dan lagi-lagi mantan Bupati Bangka Belitung itu memilih tetap di komisaris utama saja. Nah, Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit edukasi atau tanggapan dari saudara kita Begawan mengenai kasus yang beredar saat ini yang banyak diperbincangkan di media sosial mengenai kasus pengoplosan Pertamina, dan bahkan sudah terbukti bahwasannya ada beberapa terkait dan saat ini akan ditangani oleh orang yang bertanggung jawab. Tentu dalam situasi ini kita bisa melihat bahwasannya keadaan Indonesia ini tidak baik-baik saja, karena kita bisa lihat sistem kepolisian ataupun sistem KPK dalam menangani kasus-kasus ini cukup tidak konkret dan tidak bisa dikatakan tidak bisa ditangani, sehingga kasus-kasus saat ini sangat merugikan negara dan merugikan masyarakat. Selama hukum Indonesia lemah, maka para koruptor akan bertambah banyak. Terapkan hukum mati bagi mereka yang korupsi. Tentu dalam sistem hukum kita di negara kita sendiri sangat cukup lemah, karena mereka juga ketika melakukan korupsi adanya mafia-mafia besar yang membengking mereka sehingga mereka berani untuk melakukan seperti itu. Nah, siapakah dia? Ini sebagai pertanyaan, dan ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat terhadap presiden yang sekarang. Tentu para koruptor-koruptor sekarang adalah binik-binik yang dipilih oleh Pak Jokowi Dodo, sehingga di masa jabatan Pak Prabowo Subianto saat ini belum lamanya banyak para koruptor-koruptor yang benar-benar sangat merugikan negara dan bahkan sudah terbukti. Dan kita juga berharap bahwasanya Pak Prabowo menyelesaikan ini dan menggantikan para titipan-titipan Jokowi Dodo agar berjalan mulusnya kepemimpinan Prabowo Subianto ke depannya. Semenjak Raja Ngibul memimpin, harga BBM mahal, bahkan semua sektor jadi mahal tak terjangkau. Masalahnya cuman 24,77% orang cerdas di Indonesia. Manusia pengkhianat nggak mungkin nggak dapat karma. Sumpah masyarakat terjadi dan terbukti. Tentu yang dibahas oleh saudara kita Begawan ini mengenai terjeratnya Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina yang saat ini bahwasannya beredar pengoplosan Pertamax. Tentu kita bisa lihat bahwasannya lemahnya para pemimpin-pemimpin kita untuk menangani ini, sehingga kita bisa lihat berapa triliun dan bahkan ya mungkin teman-teman juga tahulah berapa triliun yang mereka makan. Betul, menunggu hukuman mati buat Raja Garong biar cepat masuk neraka. Tentu kita juga berharap bahwa para koruptor-koruptor yang di negara kita sendiri, tentu kita berharap untuk dihukum mati dan bahkan aset-aset mereka diambil, sehingga untuk kebaikan negara kita dan untuk berjalan mulusnya untuk menuju emas di tahun 2045 nanti. Tetapi ketika banyak para koruptor-koruptor yang benar-benar sudah merugikan negara, sampai kapanpun negara ini akan seperti ini, dan bahkan masyarakat akan tidak mendapatkan kesejahteraan. Tentu kesejahteraan tentu itu yang kita harapkan kepada Pak Prabowo Subianto agar lebih bekerja keras untuk menuntaskan kasus-kasus seperti ini. Dan kita juga berharap Pak Jokowi diperiksa oleh KPK,
Karena di masa jabatannya tentu banyak isu-isu bahwasanya Jokowi terdaftar korupsi. Nah, itu kita harap seperti itu, karena kalau kita lihat juga permainan-permainan politik Jokowi saat ini, memang banyak hal-hal yang kita ketahui dalam pencalonan anaknya dan bahkan pembagian bansos. Tentu itu akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat, dari mana biaya sebanyak itu. Nah, teman-teman, kita melihat komentar dari saudara kita, Sompandian. Saya pemakai Pertamax bertahun-tahun. Nah, Pak, cuman sudah terbongkar kasus BBM, ternyata saya sudah ditipu sama Pertamina. Ternyata di pom itu tertulis di kanan kiri Pertamax, dan Pertalite ternyata dituliskan Pertamax. Ternyata Pertalite ditipu, kasihan SPPU nanggung dosa besar karena tidak jujur jual beli barang nggak benar. Sakit hati saya karena BBM oplosan. Jahat sekali orang yang Pertamina, merugikan negara dan merugikan rakyat. Kami mohon kepada yang terkait hukum mati para koruptor yang ada di Pertamina. Nggak layak ada di muka bumi ini. Merugikan negara dan merugikan rakyat Indonesia. Kejahatan ini melebihi narkoba. Kalau sabu-sabu orang tertentu yang beli. Nah, kalau BBM semua rakyat, dari orang kaya sampai orang miskin. Tentu saya tidak banyak untuk berkomentar, teman-teman, tapi kita bisa lihat bahwa hukum di negara kita sendiri sangat lemah. Karena apa? Karena mereka juga bermain di sana. Ketika ada duit, maka amanlah semuanya. Mengapa polisi diam, DPR diam, BPK diam, KPK diam? Korupsi Pertamina yang rakyat diam karena petingginya nggak bela rakyat. Tentu orang-orang seperti orang itu juga mereka memiliki backingan yang sangat tinggi. Jadi tidak asal-asalan, dan kita berharap untuk kedepannya para koruptor yang sudah benar-benar terbukti dihukum mati saja dan aset-asetnya diambil. Nah, teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.